Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai suku bunga, bagi hasil, dan jasa bank lainnya. Di sini kami terdiri dari 9 orang. Pengertian suku bunga. Secara sederhana, suku bunga bank diartikan sebagai balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga bank bisa dibedakan ke dalam 2 jenis, yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman. Dalam industri perbankan terdapat 4 jenis suku bunga. Yang pertama ada suku bunga tetap atau fixed. Suku bunga yang bersifat tetap dan tidak berubah sampai jangka waktu atau sampai dengan tanggal jatuh tempo selama jangka waktu kredit. Contohnya ada bunga KPR rumah murah atau rumah bersubsidi. Lalu yang kedua ada suku bunga mengambang atau floating. Suku bunga yang selalu berubah mengikuti suku bunga di pasaran. Jika suku bunga di pasaran naik, maka suku bunganya juga ikut naik. Begitupun sebaliknya. Contohnya, ada suku bunga KPR untuk periode tertentu. Suku bunga flat. Suku bunga yang penghitungannya mengacu pada jumlah pokok pinjaman di awal untuk setiap periode cicilan. Contohnya untuk kredit jangka pendek seperti handphone. Di situ terdapat sebuah kolom rumus, yaitu rumusnya bunga per bulan sama dengan buka kurung P XI XT tutup kurung dibagi JB. Di situ juga terdapat sebuah keterangan di mana P untuk pokok pinjaman awal, I untuk suku bunga per tahun, T untuk jumlah tahun jangka waktu kredit, dan JB untuk jumlah bulan dalam jangka waktu kredit. Misalkan bank memberikan kredit dengan jangka waktu 10 bulan sebesar 15 juta rupiah dengan bunga 10% per tahunnya atau flat. Asumsi bahwa suku bunga kredit tidak berubah atau tetap selama jangka waktu kredit. Maka perhitungan angsurannya secara rinci adalah sebagai berikut. Di situ terdapat sebuah tabel perhitungan kredit bunga flat, di mana sudah diketahui plafonnya yaitu sebesar 15 juta rupiah, angsurannya sebanyak 10 kali, serta bunganya sebesar 10% per tahun. Lalu di setiap kolom tabel itu ada beberapa kolom. Yang pertama ada angsuran, kedua ada angsuran pokok, ketiga ada angsuran bunga, keempat ada total angsuran, dan terakhir ada sisa pokok pinjaman. Di angsuran ke terdapat 10 angsuran. Jumlah angsuran pokok adalah 15 juta rupiah. Dari mana jumlah 15 juta rupiah itu? Dari satuan 1.500.000 itu dikali banyaknya angsuran. Jadi 1.500.000 itu dikali dengan 10 angsuran sama dengan 15 juta. Lalu angsuran bunga sebesar 1.250.000, di mana satuannya 125.000 dikali 10 angsuran berjumlah 1.250.000. Lalu total angsuran sama seperti angsuran pokok dan angsuran bunga berjumlah 16.250.000 rupiah. Itu dari mana? Itu dari 1.625.000 itu dari satuan total angsuran itu dikalikan dengan 10 angsuran. Jadi 1.625.000 dikali 10 sama dengan 16.250.000. Suku bunga efektif. Suku bunga yang diperhitungkan dari sisi jumlah pokok pinjaman
setiap bulan seiring dengan menyusutnya utang yang sudah dibayarkan. Di situ terdapat sebuah kolom rumus di mana bunga sama dengan SP XI X buka kurung 30 per 360 tutup kurung. Di situ juga terdapat keterangan di mana SP untuk saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya, I untuk suku bunga per tahun, 30 untuk jumlah hari dalam satu bulan, dan 360 untuk jumlah hari dalam satu tahun. Misalkan, bank memberikan kredit dengan jangka waktu 10 bulan sebesar 15 juta rupiah dengan bunga 10% per tahun atau efektif. Asumsi bahwa suku bunga kredit tidak berubah atau tetap selama jangka waktu kredit. Di sini terdapat tabel perhitungan kredit bunga anuitas, di mana sudah diketahui plafonnya sebesar 15 juta rupiah, angsuran sebanyak 10 kali, dan bunga sebanyak 10% per tahun. Di kolom tabel terdapat beberapa kolom, diantaranya ada angsuran pokok, ada angsuran bunga, ada total angsuran, dan sisa pokok pinjaman, di mana angsuran itu terdapat 10 kali angsuran. Angsuran pokok berjumlah 15 juta rupiah. Dari mana 15 juta rupiah itu berasal? Dari beberapa angsuran pokok ditambahkan berjumlah 15 juta rupiah. Lalu ada angsuran bunga berjumlah 696.057,15 dari beberapa angsuran bunga ditambahkan. Lalu ada total angsuran berjumlah 15.696.057,15 terdapat atau berasal dari beberapa total angsuran ditambahkan. Pengertian bagi hasil. Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan. Pada mekanisme bank syariah, pendapatan bagi hasil berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian. Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional antara sahibul mal dengan mudorib. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudorobah bukan untuk kepentingan pribadi mudorib dapat dimasukkan untuk biaya operasional. Mengapa dalam sistem ekonomi menggunakan bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga? Yaitu ada beberapa alasannya. Di antaranya A. Doktrin kerjasama dalam ekonomi Islam dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dari masyarakat. B. Meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan sosial. C. Mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang merata. D. Melindungi ekonomi lemah. E. Membangun organisasi yang berprinsip syarikat sehingga terjadi proses yang kuat membantu yang lemah. Dan F. Pembagian kerja atau spesialisasi berdasarkan saling ketergantungan serta pertukaran barang atau jasa karena tidak mungkin berdiri sendiri. Perbedaan sistem bunga dengan sistem bagi hasil. Bunga. Berdasarkan bunga ditetapkan pada saat perjanjian dan mengikat kedua pihak yang melaksanakan perjanjian
dengan asumsi bahwa pihak penerima pinjam akan selalu mendapatkan keuntungan. Bagi hasil ditetapkan dengan rasio nisbah yang disepakati antara pihak yang melaksanakan akad pada saat akad dengan berpedoman adanya kemungkinan keuntungan atau kerugian. Bunga. Besarnya bunga yang diterima berdasarkan perhitungan persentase bunga dikalikan dengan jumlah dana yang dipinjamkan. Bagi hasil. Besarnya bunga yang diterima berdasarkan perhitungan persentase bunga dikalikan dengan jumlah dana yang dipinjamkan. Bunga. Jumlah bunga yang diterima tetap meskipun usaha pinjam meningkat atau menurun. Bagi hasil. Jumlah bagi hasil akan dipengaruhi oleh besarnya pendapatan atau keuntungan. Bagi hasil akan berfluktuasi. Bunga. Sistem bunga tidak adil karena tidak terikat dengan hasil usaha minjam. Bagi hasil. Sistem bagi hasil adil karena perhitungannya berdasarkan hasil usaha. Bunga. Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama. Hasil bunga. Tidak ada agama satupun yang meragukan sistem bagi hasil. Apapun keuntungan yang diperoleh dari jasa-jasa bank ini diantara lain. 1. Biaya administrasi. 2. Biaya kirim. 3. Biaya tagih. 4. Biaya provinsi dan komisi. 5. Biaya sewa. 6. Biaya iuran. 7. Biaya lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil. Investment rate merupakan persentase dana yang diinvestasikan kembali oleh bank syariah ke dalam pembiayaan maupun pengeluaran dana lainnya. Total dana investasi. Total dana investasi yang diterima oleh bank syariah akan mempengaruhi bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor. Jenis dana. Setiap jenis dana investasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil. Nisbah. Nisbah merupakan persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha atau mudharabah dan musyarakah yang telah disepakati antara bank dan investor. Metode perhitungan bagi hasil. Bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar perhitungan bagi hasil, yaitu bagi hasil yang dihitung dengan menggunakan konsep revenue sharing dan bagi hasil yang menggunakan profit atau loss sharing. Bagi hasil yang menggunakan revenue sharing dihitung dari pendapatan kotor sebelum dikurangi dengan biaya. Adapun bagi hasil dengan profit atau loss sharing dihitung berdasarkan persentase nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum pajak. 1. Bagi hasil dengan menggunakan revenue sharing. Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam revenue sharing dihitung dengan mengalihkan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto. Contoh, deposito Ibu Fitri sebesar 10 juta berjangka waktu 6 bulan. Perbandingan nisbah bank dan nasabah adalah 48% berbanding 52%. Total saldo semua deposan adalah 200 miliar dan bagi hasil yang dibagikan adalah 3 miliar. Bagi hasil yang didapat Ibu Fitri adalah berikut perhitungannya. 10 juta adalah deposito Ibu Fitri dibagi dengan 200 miliar, yaitu total saldo semua deposan, dikali 3 miliar, yaitu bagi hasil yang dibagikan, dikali 52%, yaitu
perbandingan nisbah yang dimiliki oleh Bu Fitri sebagai nasabah. Jadi 10 juta dibagi 200 miliar dikali 3 miliar dikali 52% adalah sebesar Rp78.000. Jadi bagi hasil yang didapat Ibu Fitri adalah sebesar Rp78.000. 2. Bagi hasil dengan menggunakan profit atau loss sharing, yaitu dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan bagi hasil yang dihitung dari laba atau rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah, akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha mudharib dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian. Contoh, deposito Bapak Doni sebesar 15 juta berjangka waktu 6 bulan. Perbandingan nisbah bank dan nasabah adalah 48% dibagi berbanding 52%. Total saldo semua deposan adalah 200 miliar dan bagi hasil yang dibagikan adalah sebesar 4 miliar. Bagi hasil yang didapat Bapak Doni adalah perhitungannya yaitu 15 juta deposit Bapak Doni dibagi dengan 200 miliar, total semua saldo deposan dikali 4 juta dikali 4 miliar yaitu bagi hasil yang dibagikan dan dikali 52% nisbah nasabah Pak Doni, yakni keuntungan ataupun bagi hasil yang didapat oleh Bapak Doni yaitu sebesar Rp15.600. Kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil. Beberapa kebijakan akuntansi yang akan mempengaruhi bagi hasil antara lain penyusutan. Penyusutan akan berpengaruh pada laba usaha bank. Bila bagi hasil menggunakan metode profit and loss sharing, maka penyusutan akan berpengaruh pada bagi hasil. Akan tetapi bila menggunakan revenue sharing, maka penyusutan tidak mempengaruhi bagi hasil. Prinsip dasar syariah. 1. Nilai ketuhanan. Artinya jika seorang muslim melakukan suatu pekerjaan, maka seorang muslim harus senantiasa berprinsip mengabdi kepada Allah. 2. Nilai kemanusiaan dan dilakukan akhlak yang terpuji. Sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah, atas dasar ini, nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan saling menghargai sesama manusia amat penting dalam bermuamalah. Ketiga, melakukan perimbangan, yaitu tolong-menolong atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat. 4. Menegakkan prinsip kesamaan hak dan kewajiban di antara sesama manusia. 5. Seluruh yang kotor dan keji adalah haram, baik berupa perbuatan, perkataan seperti penipuan. Yang terakhir, seluruh yang baik dihalalkan. Kemudian jenis-jenis mudharabah. 1. Yaitu ada mudharabah mutlaqah. 2. Ada mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah yaitu merupakan akad perjanjian antar dua pihak yaitu sahibul mal dan mudharib, yang mana sahibul mal menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada mudharib untuk mengelola usaha hanya sesuai dengan prinsip syariah. Sahibul mal itu orang yang mempunyai harta, dan mudharib itu yang mengelolanya. 2. Mudharabah muqayyadah yaitu merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak, yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana atau sahibul mal dan pihak kedua sebagai pengelola dana mudharib. Sahibul mal menginvestasikan dananya kepada mudharib. Jasa bank lainnya. Pengertian jasa-jasa bank merupakan kegiatan perbankan yang ketiga. Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan, semakin baik. Dalam arti nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan, cukup di satu bank saja. Demikian pula sebaliknya, jika jasa bank yang diberikan kurang lengkap,
maka nasabah terpaksa untuk mencari bank lainnya yang menyediakan jasa mereka butuhkan. Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Dengan demikian, jelas bahwa usaha pokok bank adalah A. Memberi kredit dan B. Memberi jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran peredaran uang. Memberi kredit merupakan salah satu kegiatan dalam penanaman dana. Sebelumnya, bank berusaha untuk menghimpun dana dan mengali sumber dari masyarakat. Sedang dana yang menghimpun tersebut selanjutnya diputar kembali untuk ditanam dan dipergunakan oleh masyarakat atau oleh bank. Jasa dalam lalu lintas pembayaran terdiri dari pembayaran dalam negeri dan pembayaran luar negeri. Yang pertama, pengiriman uang atau transfer ialah salah satu pelayanan bank kepada masyarakat dengan melakukan amanat nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditunjukkan kepada pihak lain. Yang kedua, inkaso atau collection, pemberi kuasa pada bank oleh perusahaan atau perorangan untuk menagihkan atau menyerahkan begitu saja kepada pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, pembukaan letter of credit, salah satu bentuk jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus pegadaan dari suatu tempat ke tempat lain, terutama yang bersifat antar pulau di dalam prakteknya. Perbankan syariah menawarkan jasa-jasa tersebut dalam berbagai jenis akad yang dapat digunakan, di antaranya al-kafah atau guarati merupakan pengalihan tanggung jawab dari satu pihak ke pihak lain. Ar-roh murtag merupakan kegiatan seperti jaminan utang atau gadai. Al-hawalah transfer service merupakan pemindahan beban utang dari satu pihak ke pihak lain. Al-qard soft dan relevant loan, pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa. Filosofi bunga bank perbankan. Filosofi bunga bank perbankan adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang untuk dapat hidup dan berkembang, maka bank membeli dana atau uang dari masyarakat dan atau pihak lain. Misalnya, dari Bank Indonesia yang dinamai kredit likuiditas, maksudnya adalah kepada masyarakat penyimpanan dana maupun kepada Bank Indonesia akan diberikan balas jasa atas pemakaian dana tersebut yang disebut dengan istilah bunga. Untuk dapat membayar balas jasa bunga yang dibayarkan kepada penyimpan, maka bank akan meminjamkan pula dana tersebut dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang dibutuhkan tambahan modal usaha. Bukan modal awal untuk investasi,
modal kerja, maupun perdagangan. Atas keuntungan usaha yang diperoleh, debitur dengan memakai atau mempergunakan kredit dari bank, maka debitur menunjukkan tindakan yang terpuji dengan memberikan balas jasa atau bunga atas pemakaian dana tersebut kepada bank yang bersangkutan. Keuntungan jasa-jasa bank. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa keuntungan pokok perbankan adalah dari selisih bunga simpan dan bunga kredit atau pinjaman. Keuangan ini dikenal dengan istilah free basket, namun di samping keuntungan dari kegiatan pokok tersebut, memperoleh keuntungan dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank lainnya. Keuntungan transaksi dalam jasa-jasa bank ini disebut juga free basket, namun keuntungan dari jasa bank dewasa ini semakin dibutuhkan, bahkan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini disebabkan keuntungan dari free basket semakin kecil mengingat persaingan yang semakin ketat dalam bidang ini. Oleh sebab itu, di samping mencari keuntungan utama, tetap pada free basket dewasa ini semakin banyak bank yang mencari keuntungan lewat jasa-jasa bank. Kemudian, yang paling penting, jasa-jasa bank ini sangat berperan besar dalam memperlancar transaksi, simpanan, dan pinjam yang ada di dunia perbankan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai materi suku bunga bagi hasil dan jasa bank lainnya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih sangat banyak kesalahan. Untuk kedepannya kami akan lebih memperbaiki dan akan lebih baik lagi. Mudah-mudahan materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.